Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman semua kelas IAT PK 5 yang mengikuti mata kuliah studi manuskrip Al-Quran dan Tafsir. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fadil Watoni dan nanti dibarengi rekan saya Nailul Mustakfiroh akan membahas dan menjelaskan tentang manuskrip atau mushaf Al-Quran yang ada di Eropa yang masih bertahan hingga saat ini. Baik, tambah perpanjang lebar dan juga mempersingkat waktu, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya tentang manuskrip Al-Quran yang ada di Eropa dan sejarahnya seperti apa. Sebelum itu, kami dari kelompok 9 beranggotakan 2 orang. Saya sendiri Muhammad Fadil Watoni dan rekan saya Nailul Mustakfiroh. Tadi sudah dijelaskan di awal tentang penjelasan daripada manuskrip Al-Quran yang ada di Eropa. Baik, sebenarnya manuskrip Al-Quran atau fragmen, bisa dibilang istilahnya fragmen Al-Quran yang berkembang di Eropa, yang masih tersimpan di Eropa, itu sebenarnya asal-usulnya itu sebenarnya sejarahnya pada saat negara-negara Eropa tersebut itu menjajah daripada negara-negara Jazirah Timur Tengah maupun yang berada di negara-negara Islam. Nah, bagaimana mereka bisa merebut manuskrip atau mushaf atau fragmen yang ada di negara-negara Jazirah Arab? Nah, ketika mereka kembali ke negaranya setelah menjajah negara-negara Islam, banyak benda bersejarah yang dibawa termasuk lembaran-lembaran naskah Al-Quran atau mushaf Al-Quran atau manuskrip Al-Quran. Nah, penemuan-penemuan Al-Quran tertua baik di Jazirah Timur Tengah maupun yang berada di Eropa bukan merupakan Al-Quran secara utuh, akan tetapi hanya beberapa lembar manuskrip saja. Jadi, halaman-halaman atau lembaran-lembaran yang ditemukan oleh orang-orang Eropa ketika menjajah Jazirah Arab atau negara Timur Tengah itu tidak secara utuh menemukan daripada manuskrip Al-Quran, akan tapi hanya beberapa lembar saja atau hanya 2 lembar atau hanya beberapa daripada sebagian ayat suci Al-Quran. Nah, sebenarnya ada berapa sih manuskrip yang ada di Eropa yang masih disimpan dan berkembang hingga saat ini? Sepanjang yang kami diskusikan, yang kami temui dari berbagai sumber, di Eropa sendiri itu ada 3 manuskrip Al-Quran yang ada di Eropa, kemudian masih bisa dibaca, bukan berarti tidak boleh dibaca, masih bisa dibaca hingga sekarang. Yang pertama, naskah Al-Quran Birmingham yang berada di Inggris, kemudian fragmen Tübingen yang berada di Jerman, dan yang terakhir Codex Paris Metropolitan yang berada di negeri Prancis. Kita bahas yang pertama, naskah Al-Quran yang ada di Birmingham di Inggris. Sebenarnya naskah Al-Quran atau mushaf Al-Quran atau sering kita sebut dengan manuskrip Al-Quran yang ada di Inggris ini masih disimpan secara utuh oleh pemerintah di daerah Inggris, yaitu tepatnya di Universitas Birmingham, Inggris. Nah, manuskrip Al-Quran ini yang ada di Inggris ini merupakan manuskrip tertua yang ada di dunia dan diyakini sebagai Al-Quran atau manuskrip Al-Quran tertua di dunia. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya manuskrip Al-Quran ini itu tidak ditemukan secara utuh,
Akan tetapi naskah ini atau mushaf ini terdiri dari 2 lembar perkamen yang merupakan fragmen dari manuskrip Al-Quran awal yang bertanggal atau yang ditemukan antara tahun 568 Masehi hingga 645 Masehi. Melalui penanggalan radiokarbon menunjukkan fragmen Al-Quran yang dimiliki oleh Universitas Birmingham yang berada di Inggris tersebut, itu setidaknya kurang lebih sudah berusia 1370 tahun. Hal itu menjadikan fragmen Al-Quran itu salah satu bentuk tulisan paling awal dari kitab suci Islam. Seperti yang kita lihat di gambar di samping itu merupakan bentuk tulisan awal dari kitab suci yang ada di umat Islam, yaitu Al-Quran. Bisa dilihat gambar di samping. Nah, setelah itu apa yang digunakan dalam penulisan ini atau khotnya ya. Khotnya itu merupakan tulisan apa? Dari tulisan apakah itu dari khot kan berbagai macam ya, ada khot Utsmani, ada khot Imla'i, ada Rasam Utsmani, ada Rasam Imla'i. Apakah dulu itu sudah ada? Nah, jawabannya fragmen Al-Quran kuno itu ditulis tangan dengan tinta. Namanya zaman dulu ditulis tinta dalam tulisan Arab, tentunya yang dikenal dengan metode penulisan atau cara penulisan dengan cara Hijazi. Kemudian yang kedua, fragmen Tübingen yang ada di Jerman. Setelah tadi manuskrip yang ada di Inggris yang sangat berkembang pesat dan juga sangat masih dijaga keorisinilitasnya. Yang kedua ini fragmen Tübingen yang ada di Jerman. Nah, naskah Al-Quran ini tuh juga merupakan naskah tertua di dunia, akan tapi masih di bawah daripada fragmen yang ada di Inggris. Fragmen Tübingen ini disimpan secara terjaga dan terawat di Universitas Tübingen, Jerman. Makanya namanya fragmen Tübingen. Naskah ini diperkirakan ditulis pada tahun 649 Masehi hingga 675 Masehi, yaitu 2-40 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Manuskrip tersebut, manuskrip Tübingen ini telah berada di Jerman atau telah disimpan di museum di Jerman itu sejak abad ke-19 ketika konsulat Rusia pertama untuk Damaskus, Johann Gottfried Wetzstein, menerima sejumlah manuskrip Arab kuno. Nah, beliau bertahun-tahun melakukan uji coba penanggalan radiokarbon yang menunjukkan bahwa manuskrip ini, mushaf ini atau lembaran ini merupakan salah satu Al-Quran tertua yang ada di dunia. Apa gaya penulisan daripada manuskrip ini? Jawabannya, manuskrip ini seperti kita lihat di gambar di sebelah kiri, kalau dari layar teman-teman, itu menggunakan khot kufi yang berkembang di Irak, di Kufah pada negara Irak, pada akhir abad ke-7. Khot kufi ini merupakan khot penulisan Al-Quran sampai abad ke-11 ketika khot nasakh menggantikan khot tertua di dunia. Jadi khot nasakh itu dulunya merupakan khot tertua di dunia, setelah hampir sekitar abad ke-11 itu digantikan dengan khot kufi. Nah, itu penjelasan dari saya tentang manuskrip Al-Quran yang berkembang di Eropa. Untuk selanjutnya, penjelasan ketiga, manuskrip yang berkembang di Eropa yang terletak di negara Prancis, sekaligus kesimpulan dan penutupan akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Nailul Mustakfiroh. Silakan Mbak Nailul.
masih seputar tentang beberapa manuskrip yang ada di benua Eropa. Nah, salah satunya ini ada di negara Perancis. Di Perpustakaan Nasional Perancis itu telah mengumpulkan beberapa koleksi manuskrip Islam yang ditulis selama berabad-abad. Dan secara bertahap ini jumlahnya itu sangat meningkat hingga 1.200 manuskrip berharga yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, salah satunya itu dikhususkan untuk manuskrip Al-Quran yang sangat indah. Manuskrip itu salah satunya ada bernama Codex Paris Metropolitan, yakni yang tebalnya itu ada 98 halaman yang berasal dari akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8. Naskah dengan beberapa lembar Al-Quran ini ditemukan di Masjid Amr, Mesir. Terus ada 70 halaman Quran ini disimpan di Perpustakaan Nasional Prancis tersebut. Terus selama perjalanan Napoleon di akhir abad ke-18, seorang sarjana Prancis yaitu Jean-Joseph Marcel memberi beberapa lembar Al-Quran, dan ada juga Jean Louis membeli beberapa halaman lainnya, tetapi berbeda tahun, beberapa tahun kemudian baru membelinya. Nah, manuskrip Codex Paris Metropolitan ini diteliti bahwa naskah tersebut itu ditulis dalam khot Hijazi gitu. Terus kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan dari yang kita jelaskan tadi yaitu bahwa banyak negara Eropa yang menjajah negara Islam telah membawa benda-benda yang bersejarah termasuk manuskrip Al-Quran. Terus penemuan-penemuan Al-Quran tertua baik di Jazirah Timur Tengah maupun di Eropa itu bukan merupakan Al-Quran yang secara utuh, tapi beberapa lembar saja manuskrip yang ada di situ. Terus diantaranya itu ada Al-Quran Birmingham Inggris, terus fragmen Tübingen Jerman, ada Codex Paris Metropolitan di Perancis, dan manuskrip-manuskrip tersebut itu masih terjaga keutuhannya hingga sekarang. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.